Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. dan teman-teman semua. Pada diskusi kita kali ini, kelompok 4 akan membahas materi tentang eh, teori sosiologi organisasi, teori organisasi klasik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Laudia Syarifira, itu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Fadilah Hasan. Dan yang ketiga ada Priki Ahmad. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang teori administrasi. Asal kata administrasi adalah ad yang artinya intensif dan minister yang artinya melayani atau membantu. Merujuk pada kegiatan untuk mengarahkan, membantu, dan melayani untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, administrasi merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, berbeda dengan arti sempitnya, administrasi merupakan kegiatan berupa surat menyurat, mengetik, pembukuan ringan, dan lainnya. Next slide. Teori administrasi ini sebagian besar dikembangkan atas dasar sumbangan dari Henry Fayol serta Lyndall Arwich yang berasal dari Eropa dan juga Mooney serta Reilly yang berasal dari Amerika. Teori administrasi berisikan upaya-upaya dari atasan serta asas-asas kepemimpinan yang baik. Oleh sebab itu, segala hal terkait teori ini menjadi landasan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya. Nah, pada dasarnya, hal-hal yang berkaitan dengan fungsi administratif tentu harus memiliki landasan yang jelas. Nah, fungsinya adalah untuk meluruskan atau menegakkan jalur sikap pemimpin pada anggota di bawahnya. Sebagai seorang industrialis dari Prancis, Henry Fayol hidup pada tahun 1841 hingga 1925 dan mengemukakan serta membahas 14 kaidah manajemen yang hingga saat ini menjadi dasar dari perkembangan teori administrasi. 14 kaidah manajemen tersebut terdiri dari yang pertama ada pembagian kerja atau yang bisa disebut dengan division of work. Yang kedua wewenang dan tanggung jawab atau yang bisa disebut dengan authority and responsibility. Yang ketiga ada disiplin. Yang keempat kesatuan perintah atau yang bisa disebut dengan unity of command. Yang kelima ada kesatuan pengarahan atau yang bisa disebut dengan unity of direction. Yang keenam ada mendahulukan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau yang bisa disebut dengan subordination of individual interest to general interest. Next slide. Yang ketujuh ada balas jasa atau yang bisa disebut dengan remuneration of personnel. Yang kedelapan ada sentralisasi atau yang disebut dengan centralization. Yang ke-10 ada rantai saklar atau yang bisa disebut dengan saklar chain. Yang ke selanjutnya itu aturan atau yang bisa disebut dengan order. Yang selanjutnya ada keadilan atau yang bisa disebut dengan equity. Selanjutnya ada kelanggengan personalia atau yang bisa disebut dengan stability of tenure of personnel. Selanjutnya ada inisiatif atau yang bisa disebut dengan initiative. Dan yang terakhir ada semangat corps atau yang bisa disebut dengan spirit the corps. Nah, Henry Fayol juga merinci berbagai fungsi kegiatan administrasi yang dijadikan berbagai elemen manajemen dan dikenal juga dengan sebutan Fayol's functionalism maupun teori fungsionalisme Fayol yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, serta pengawasan. Uh, Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil. Kepada Fadil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Birokrasi dituju dari asal kata atau bahasa berasal dari kata birokratik yang
bahasa Inggris yang mana bahasa Prancis yang mana bureau berarti meja tulis dan kratin berarti kekuasaan. Menurut Rocky, birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu dan orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Next. Menurut Max Weber, birokrasi seharusnya dijalankan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja yang terbatas. Layaknya mesin yang memiliki suku cadang yang berbeda fungsi, maka sistem birokrasi harus dirancang berdasarkan pembagian kerja dengan spesifikasi kerja masing-masing. Birokrasi juga harus memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaan berpusat karena dianggap menjadi lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan dan spesifikasi para pekerja. Menurutnya, birokrasi adalah sistem yang tertutup karena lingkungan dianggap dapat mengganggu kinerja organisasi. Dan yang paling penting, menurutnya peraturan adalah hal utama dalam sistem birokrasi. Menurutnya juga dalam wahid birokrasi yang ideal harusnya dijalankan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pejabat tidak diperbolehkan menggunakan jabatan untuk keperluan pribadi, termasuk keluarganya. Yang kedua, jabatan harus memiliki tingkatan hierarki dari atas ke bawah juga dan samping. Dan ketiga, setiap jabatan dalam hierarki tersebut memiliki spesifikasi kerja masing-masing. Yang keempat, setiap jabatan memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan dan menjadi tanggung jawab pemegang jabatan. Dan yang kelima, penyeleksian pegawai dilakukan atas dasar kualifikasi, profesionalitas, dan kompetitif. Yang keenam, setiap pegawai memiliki gaji dan hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan jabatan dalam hierarki yang ada. Yang ketujuh, adanya struktur pengembangan karir yang jelas berupa promosi yang berdasar pada sistem merit dan hasil baik pekerja yang dapat dibuktikan. Yang kedelapan, setiap pegawai tidak dibenarkan untuk menggunakan jabatan atau resource instansinya untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, setiap pegawai berada di bawah pengawasan sistem yang dijalankan secara disiplin. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadil. Materi selanjutnya tentang teori manajemen ilmiah yang akan dijelaskan oleh Priki. Kepada Priki, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai teori manajemen ilmiah. Jadi teori manajemen ilmiah atau scientific management ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang kemudian ahli ini dikenal sebagai tokoh aliran manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu Frederick Winslow Taylor yang hidup pada 1856 sampai 1915. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick sekitar tahun 1900-an karena karyanya tersebut Frederick Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Dalam buku-buku literatur, manajemen ilmiah sering diartikan berbeda-beda, di antaranya adalah yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Yang kedua, manajemen ilmiah merupakan seperangkat mekanisme atau teknik-teknik atau a bag of tricks untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Kemudian Frederick menuangkan gagasan-gagasan tersebut dalam 3 makalah yaitu Shop Management, The Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Special House Committee yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management. Frederick memberikan prinsip-prinsip dasar filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen, yaitu yang pertama pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya.
Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Dan yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Sedangkan mekanisme dan teknik-teknik yang dikembangkan Frederick untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain studi gerak dan waktu, pengawasan fungsional atau functional foremanship, kemudian sistem upah per potong diferensial, prinsip pengecualian, kartu instruksi, pembelian dengan spesifikasi, dan standarisasi pekerjaan, peralatan, serta tenaga kerja. Kemudian manfaat yang didapatkan dari pengembangan teknik-teknik manajemen ilmiah ini tampak pada perkembangan teknik-teknik riset operasi, simulasi, otomatisasi, dan sebagainya dalam memecahkan masalah-masalah manajemen. Kemudian ahli yang kedua yaitu Frank Gilbert dan Lillian Gilbert yang hidup pada 1868 sampai 1974 untuk Frank dan 1878 sampai 1972 untuk Lillian. Kontributor utama kedua dalam aliran manajemen ilmiah adalah pasangan suami istri. Jadi Frank dan Lillian ini adalah pasangan suami istri. Frank adalah suaminya dan Lillian adalah istrinya. Nah, yang pertama itu Frank. Frank adalah seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami oleh Frederick Taylor tadi yang sudah dibahas. Untuk ahli yang pertama, dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Sedangkan istrinya Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Dia mengemukakan gagasannya dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Management. Baginya, manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Nah, ahli yang ketiga yaitu Henry L. Gann yang hidup pada 1861 sampai 1919. Henry mengemukakan ada gagasan-gagasannya yaitu yang pertama kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Yang kedua seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga sistem insentif atau bonus untuk memacu produktivitas para pekerja. Yang keempat penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusinya yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai bagan Gann atau Gann chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Teknik-teknik scheduling modern dikembangkan atas dasar metode scheduling produksi dari Gann tersebut. Kemudian yang keempat yaitu Harrington Emerson yang hidup pada 1853 sampai 1831. Pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah-masalah yang dilihat oleh Harrington sebagai penyakit sistem industri. Oleh sebab itu, Harrington Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal. Yang tiga, adanya staf yang cakap. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak. Sistem informasi dan akuntansi. Yang ketujuh itu pemberian perintah atau perencanaan dan pengurutan kerja bagi para tenaga kerja. Yang keempat adanya standar-standar dan schedule-schedule atau metode dalam waktu setiap kegiatan. Kemudian yang kesembilan kondisi dan distandarisasi. Kemudian yang ke-10 operasi yang distandarisasi. Yang ke-11 instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar. Yang ke-12 balas jasa efisiensi atau rencana insentif. Jadi manajemen ilmiah memberikan sumbangan yang besar terhadap dunia usaha dalam suatu perusahaan. Di antaranya, pertama, metode-metode manajemen ilmiah telah banyak diterapkan pada bermacam-macam kegiatan perusahaan, terutama dalam peningkatan produktivitas. Yang kedua, teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti studi gerak dan waktu telah menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Yang ketiga, gagasan seleksi dan pengembangan ilmiah pada karyawan menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Yang keempat, manajemen ilmiah yang telah mengemukakan pentingnya desain kerja mendorong manajer untuk mencari cara terbaik pelaksanaan tugas untuk para stafnya. Yang kelima, manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah-masalah perusahaan, tapi juga meletakkan dasar profesionalisasi manajemen. Namun
dengan segala keuntungan yang didapatkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dipakai sebagai pendekatan dalam sistem manajemen perusahaan yang terus berkembang. Jadi manajemen ilmiah diakui masih mempunyai keterbatasan. Nah, keterbatasan tersebut diantaranya adalah kenaikan produktivitas sering tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Yang kedua, perilaku manusia yang bermacam-macam menjadi hambatan. Yang ketiga, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan-kebutuhan sosial karyawan. Kemudian yang keempat, manajemen ilmiah juga mengabaikan keinginan manusia untuk kepuasan kerja. Itu materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Priki. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Priki tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok 4 pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengetikkan pertanyaannya di grup. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.